Ada orang sembayangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa, itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah. Allah cinta betul pemuda semacam itu, sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral, dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu, pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun, kalau untuk dengan niat bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah, apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang Kulon bilang, there is not delightful memorize. Iya, barat itu kan Kulon. Saya lebih senang pakai orang Kulon saja. There is not delightful memorize and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh.
Mumpung masih muda, puas-puasin nuntut ilmu. Mumpung masih muda, puas-puasin ibadah. Mumpung masih muda, puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua. Puas-puasin dalam artian yang positif, tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat. Entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Ini mau diadakan festival. Secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode. Kalau sudah jadi mode, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja, ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum zakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya, sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda oke bos, kulo nuwun, yes sir, yes man, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma